Hello, meet again with me, Miss Lydia. In this video, I will tell you some tips how to improve your English speaking skill. Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris kalian. Are you ready? Let's check it out. Tips yang pertama itu watch TV or movies in English. Menonton TV atau film-film berbahasa Inggris. Ini adalah cara yang mudah untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Coba tangkap beberapa vocabulary atau kosakata yang mereka ucapkan. Kalau misalnya ada subtitle bahasa Indonesianya, jadi kita tahu ketika mereka mengucapkan suatu kata, di situ kan ada terjemahannya, subtitlenya. Jadi bisalah beberapa kata kita dapat dari menonton film yang berbahasa Inggris. Kalau misalnya filmnya itu subtitlenya bahasa Inggris juga, kita bisa dapat dua keuntungan, yaitu listening dan reading. Sambil kita mendengarkan mereka ngomong, bercakap-cakap, kita juga bisa membaca teks bahasa Inggris yang ada di layar. Memang jarang sih yang seperti itu, tapi ada. Jadi kita bisa belajar dua, English listeningnya sama readingnya. Jadi kita tahu, oh ini pengucapan kata ini begini, untuk kata ini pengucapannya seperti ini. Jadi kita lebih banyak mendengarkan, jadi kita bisa banyak juga mengerti bagaimana berbicara bahasa Inggris itu secara natural, karena terbiasa mendengarkan mereka berbicara. Tips yang kedua yaitu reading English newspaper, membaca koran berbahasa Inggris. Ini mungkin cara kedua yang bisa kita praktikkan untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Karena dengan membaca surat kabar atau koran yang berbahasa Inggris, kita bisa praktek atau praktis reading kita, kemampuan membaca kita, dan memperbanyak kosakata dengan membaca koran. Jadi kita bisa menambah kosakata. Kalau misalnya ada yang nggak tahu ini artinya apa, kita bisa buka kamus, kita cari di kamus artinya, dapat deh ilmu baru atau kata baru. Jadi vocabulary bank in our head, kosakata yang ada di kepala kita tuh tambah lama, tambah banyak hari demi hari, karena terbiasa membaca surat kabar dan mendapatkan kosakata-kosakata baru. Tips yang ketiga yaitu listen to English song. Jadi mendengarkan lagu bahasa Inggris. Nah ini cara belajar bahasa Inggris yang saya suka, karena have fun dan dapat ilmu juga. Kalau misalnya kamu nggak punya teman untuk berbicara bahasa Inggris, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Tapi lebih baik lagu bahasa Inggrisnya itu video klipnya yang berupa tayangan-tayangan lirik-liriknya aja. Saya biasanya seperti itu, mendengarkan lagu bahasa Inggris yang ada liriknya. Jadi kita sekaligus mendengarkan dan membaca kata-kata yang ada di situ. Jadi kita tahu, oh ini katanya pengucapannya seperti ini. Jadi pronunciation kita, kemampuan pengucapan kita itu akan bertambah dengan cara mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris yang ada liriknya. Tips yang keempat yaitu find the English partner. Jadi coba cari teman yang bisa berbahasa Inggris. Kita bisa cari partner di aplikasi-aplikasi pertemanan mungkin, atau di Facebook juga banyak sih grup-grup belajar bahasa Inggris. Nah di sana juga banyak yang menawarkan belajar bahasa Inggris bareng melalui WhatsApp atau Facebook Messenger.
Jadi kalau misalnya ada partnernya, ada yang mengoreksi dan juga ada saling bertukar informasi. Jadi kita sama-sama praktek bahasa Inggris bersama-sama teman-teman yang lain. Tips yang kelima yaitu try to memorize some vocabularies. Jadi coba untuk mengingat-ingat beberapa kosakata. Jadi semakin banyak kosakata yang kita ingat, terutama yang vocabulary untuk conversation sehari-hari deh, percakapan yang sehari-hari, coba dihafal. Jadi semakin banyak vocabulary atau kosakata tentang daily life, kehidupan sehari-hari, itu kita jadi lebih mudah untuk bercakap-cakap atau untuk berbicara bahasa Inggris setiap harinya. Karena kata-katanya itu sudah kita hafal dan biasa dipakai. Seperti verbsnya, nouns, dan adjectives-nya. Kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Tips yang keenam yaitu don't be afraid to make mistake. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Jadi di dalam belajar bahasa itu nggak perlu takut salah kalau ngomong. Kalau misalnya kita mau ngomong tapi takut salah, ya kita tidak akan berani untuk ngomong. Itu kendalanya orang-orang yang belajar bahasa seperti itu. Dia takut ngomong karena takut salah, takut malu kalau salah, jadi ya nggak bakalan bisa ngomong dengan lancar kalau misalnya kitanya takut-takut terus. Kalau misalnya nggak bisa mengucapkan suatu kata dengan benar, atau nggak tahu apa sih padanan kata nih yang benar untuk situasi ini, tetap terus aja ngomong. Karena dengan kesalahan-kesalahan itu kita jadi tahu, oh seharusnya kata ini tuh diucapkannya seperti ini. Oh kalau mau ngomong ini harusnya tuh begini caranya. Dengan banyaknya kita berbicara, jadi semakin banyak kata-kata yang akan ada di otak kita, di pikiran kita. Jadi semakin bisa kita berbicara dengan lancar. Karena sudah terbiasa berbicara, walaupun ada salah-salah dikit itulah wajar. Bisa diperbaiki dengan terus semangat belajar. Tips yang ketujuh, use English in our daily life as much as possible. Jadi gunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari kita sebanyak mungkin. Kalau misalnya kita nggak praktek-praktek, ilmu yang didapat itu tidak dipakai, itu nanti akan hilang karena tidak dipraktekkan. Jadi coba dipraktekkan kosakata-kosakata yang sudah didapat, kalimat-kalimat yang sudah didapat di kehidupan sehari-hari. Misalnya ngomong sama teman atau sama keluarga di rumah, nggak usah yang susah-susah dulu. Coba dengan kalimat-kalimat sederhana tapi diucapkan continue terus menerus, itu akan lengket di kepala, akan hafal dengan sendirinya. Jadi jangan takut dibilang so Inggris, so Inggris, karena ya belajar bahasa Inggris itu harus dibiasakan. Belajar bahasa harus dibiasakan, diucapkan, dipraktekkan. Jadi kalau misalnya belajar tapi nggak dipraktekkan, ya lama-lama akan hilang, akan lupa. Tips yang ke-8 yaitu don't think too much about grammar. Jadi jangan terlalu banyak berpikir tentang grammar atau tata bahasa. Grammar itu penting, tapi jangan menjadikan grammar itu tuh penghalang untuk kita berbicara, untuk membuat kita berani berbicara. Karena banyak pembelajar bahasa Inggris itu takut sama yang namanya grammar, takut sama yang namanya tenses. Kalau mau ngomong, mikirnya ini tensesnya apa ya, ini kata bantunya apa ya,
Jadi terlalu banyak berpikir tentang tata bahasa, jadi kita gak ngomong-ngomong karena takut salah. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong I do my homework last night, itu sebenarnya salah. I do my homework last night. Yang benar itu I did my homework last night. Karena last night itu kan keterangan waktunya lampau. Jadi pakainya simple past tense. Kalau simple past tense itu pakai kata kerja kedua. Kata kerja kedua dari do adalah did. Jadi yang benar I did my homework last night, bukan I do my homework last night. Tapi itu nggak apa-apa. It's okay, jangan takut salah berbicara, salah tensis, karena orang yang kita ajak bicara pasti ngerti kok maksud yang kita omongin itu apa. Jadi pesan yang disampaikan itu tersampaikan, walaupun secara grammatical itu, secara tata bahasa salah. Nanti bisa diperbaiki di kemudian hari demi hari, diperbaiki kesalahannya. Atau misalnya teman yang kita ajak bicara itu mengoreksi kalimat yang kita pakai, nah itu nanti kita ingat, oh seharusnya kalau mau ngomong keterangan waktunya ini pakainya ini, kata kerjanya yang keberapa gitu. Oke, jadi jangan takut untuk ngomong gara-gara gak ngerti grammar. Yang penting pesannya tersampaikan, orang yang kita ajak ngomong itu ngerti. Oke, yang penting kita percaya diri, ngomong, berbicara setiap hari, diulang-ulang kalimatnya. Jadi nanti taulah kesalahan-kesalahannya itu di mana dan diperbaiki. Tips yang ke-9 yaitu do it repeatedly. Lakukan secara terus-menerus atau continue. Jadi kalau berbicara bahasa Inggris itu tidak akan membuat kita lancar dan ahli kalau misalnya nggak diulang-ulang, nggak dipakai. Jadi kita harus atau butuh praktek berulang-ulang setiap harinya. Jadi poin inti dari belajar bahasa Inggris itu belajar ngomong bahasa Inggris ya diulang-ulang terus, dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi kita terbiasa untuk berbicara, nanti lama-lama kita akan mahir dan lancar dalam berbicara bahasa Inggrisnya. Dan never stop learning, jangan berhenti belajar. Karena untuk belajar bahasa Inggris itu perlu secara konsisten. Kalau misalnya kita sudah belajar selama beberapa tahun, kemudian kita stop dan mulai lagi, kita akan kehilangan progres kita yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita harus ingat bahwa untuk berbicara bahasa Inggris secara lancar itu perlu proses dan harus struggle. Harus struggle, berjuang dan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita, yaitu lancar berbicara bahasa Inggris. Sekian tips dari saya tentang cara meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris kalian. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.